Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah wa syukurillah. Dan senang sekali kita bertemu pada tahun ini di agenda Refleksi Ramadan SD Budi Mulyo II Pandansari Sleman, Yogyakarta. Nah, kali ini tidak seperti biasanya di tahun lalu kita mengadakan pengajian umum untuk seluruh guru dan karyawan SD Budi Mulyo II Pandansari. Nah, kali ini kita dengan konsep yang lain ya. Kita akan mengadakan talk show tentang bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber. Ini adalah Mr. Najib selaku tim PAI di SD Budi Mulyo II Pandansari, dan beliau di sana ada Bapak Kepala Sekolah Bapak Sultan dan juga merupakan tim konsultasi untuk bidang PAI di SD Budi Mulyo II Pandansari. Baiklah, sebelum nanti para jamaah ataupun guru karyawan SD Budi Mulyo II Pandansari banyak bertanya tentang hal persiapan-persiapan Ramadan, barangkali dari Mr. Najib selaku tim di PAI SD Budi Mulyo Pandansari ada pengantar sedikit agar para peserta memahami awal untuk memasuki Ramadan. Silakan, Mr. Baik, terima kasih Pak Nar. Saya izin lepas masker dulu ya. Alhamdulillah, disclaimer dulu, kita sudah menerapkan protokol kesehatan, salah satunya itu telah divaksin 2 kali ya. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini dan kita diberikan kesehatan, kesempatan dan juga bisa meluangkan waktu untuk menghadiri acara refleksi Ramadan yang diadakan oleh sekolah kita. Nah, sedikit ini nanti saya akan menyinggung tentang Ramadan yang sebentar lagi, hanya hitungan jam akan mendatangi kita. Nah, perlu diketahui bahwa Ramadan kali ini masih terasa berbeda dari Ramadan yang sebelumnya. Namun meski begitu, selayaknya orang-orang yang beriman, kita harus menghadapi, kurang tepat kayaknya, ya, menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini dengan gembira, karena banyak keutamaan Ramadan, dan itu sebagai rasa syukur kita sebagai seorang muslim atau muslimah. Kita sudah selayaknya memang ya menyambut datangnya bulan Ramadan ini dengan gembira, tidak hanya gembira secara lisan tapi juga kita buktikan dengan perbuatan-perbuatan kita. Itu tentang menyambut bulan Ramadan, dan nanti juga akan sedikit banyak Pak Sultan sendiri akan menjelaskan mungkin kiat-kiat atau apa yang perlu kita lakukan seperti itu ya. Jadi seperti kita menyambut calon ya, harus gembira ya. Baik, barangkali mungkin ada pertanyaan ya dari audiens setelah tadi ada pengantar dari Mr. Najib tentang bagaimana kita mensikapi atau menyambut dalam bulan Ramadan itu. Ya, persilakan untuk 2 pertanyaan. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh beliau-beliau. Monggo, Miss Devi. Iya. Ya. Monggo, silakan yang mau bertanya tadi. Tadi kayaknya ada deh. Iya Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Devi, saya ingin bertanya ya Pak Nar ya. Saya ingin menanyakan, untuk menyambut bulan Ramadan ini persiapan apa saja sih yang perlu kita siapkan? Baik diri kita ataupun keluarga, seperti itu. Persiapan apa untuk menyambut bulan suci Ramadan? Ya.
Pertanyaan bagus ya, namun kita simpan dulu. Kita minta satu pertanyaan lagi, silahkan. Tadi, monggo, ada yang tunjuk jari? Iya. Oke, kalau begitu kalau nggak ada mungkin saya aja yang bertanya ya. Nah, tadi pertanyaan Miss Devi itu persiapan apa saja. Namun saya bertanya, nah kenapa bulan Ramadan ini kita harus semuanya menyambut dengan gembira gitu. Jadi pertanyaan pertama, mengapa kita harus menyambutnya dengan gembira? Kemudian persiapan-persiapan apa saja yang perlu kita lakukan? Baik, mungkin dari Pak Sultan untuk pertanyaan ini bisa memberikan penjelasan. Untuk itu waktunya dipersilakan Pak Sultan. Ya. Izin untuk membuka masker ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya menjawab dua-duanya sekalian, nanti Pak Najib nambahi ya Pak Nah. Oke. Jadi pertanyaannya adalah mengapa kita harus gembira menghadapi datangnya bulan Ramadan ini. Dan ini agak nyambung dengan pertanyaan persiapan-persiapan apa dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini. Kalau kita ambil contoh ilustrasi, kalau di SD kita ini diberitahu akan datang Pak Nadiem, Menteri Pendidikan ke sini dengan membawa uang 300 juta diberikan kepada SD kita ini. Nah, pertanyaannya, bahagiakah kita? Pasti bahagia, kita akan gembira. Kita akan gembira akan berita kedatangan Pak Menteri Pendidikan, apalagi kedatangannya dengan membawa sesuatu 300 juta. Nah, itu sesuatu yang bahagia. Nah, ini sama halnya Ramadan ini adalah berita gembira untuk kita. Karena apa? Itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, dengan kebaikan. Bulan yang dimana rezeki untuk orang yang beriman itu akan ditambahkan. Bulan dimana Allah akan memberikan pahala-pahala berlipat untuk ibadah sunnah. Pahalanya seperti melakukan ibadah wajib. Untuk ibadah wajib, pahalanya dilipatkan 70 kali dari bulan selain di bulan Ramadan. Nah, ini kan hampir sama. Sehingga orang yang beriman sudah selayaknya, sudah seharusnya bisa menyambut gembira kedatangan bulan Ramadan ini. Bulan gembira, bulan yang tidak akan kita rasakan di bulan-bulan selainnya, di bulan lainnya kebaikannya ini, kemuliaannya ini. Apalagi ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, ya, yaitu malam Lailatul Qadar. Kebaikan yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar, atau kita bisa berjumpa, artinya ketika Lailatul Qadar itu ada dan kita dalam keadaan terjaga, kemudian melakukan kebaikan, ibadah sunnah, ibadah wajib, itu pahalanya adalah dilipatkan 80 tahun lebih ya, kalau 1000 bulan. Jadi seperti kita melakukan ibadah wajib, ibadah sunnah selama 1000 bulan. Wah, itu berarti kan banyak sekali. Nah, itu sudah seharusnya kita ini gembira. Seperti halnya contoh tadi, kedatangan Pak Menteri Pendidikan, kemudian membawa uang yang banyak. Nah, itu kan gembira. Nah, sehingga untuk menyambut kegembiraan itu perlu ada persiapan. Sama halnya ketika pasti Pak Menteri Pendidikan ini datang ke SD Budi Mulia Pandiansari, kita akan membuat persiapan-persiapan pasti. Persiapan baik yang persiapan yang sifatnya fisik ya, fisik itu ya kebersihan, penataan ruang, kerapian dan sebagainya, ubur rampe mungkin hidangan, disuguh dan sebagainya, konsumsi dan sebagainya, dan persiapan-persiapan yang non fisik. Non fisik itu ya yang kaitannya bagaimana supaya nanti Pak tamu kita Agung itu senang, ya, senang mendapatkan kesini itu tuh nggak kecewa, bahkan dalam bahasa Jawa ora gelo, ora kipo-kipo. Kipo-kipo itu kapok ya. Wah, nggak akan datang ke SD lagi ya karena sambutannya kurang bagus. Nah, saya lanjutkan, sehingga kita perlu persiapan-persiapan untuk menyambut bulan Ramadan itu. Yang pertama adalah mungkin sudah disinggung oleh Pak Najib, kegembiraan itu Pak Nar, Pak Najib dan semuanya adalah itu adalah persiapan yang pertama.
yaitu isti'dadun nafsi, persiapan jiwa. Jiwa itu meliputi yaitu hati, ya hati, kemudian apa itu spirit, semangat hati yang senang, ya hati yang senang itu akan membuat sebuah kesambutan yang baik. Kalau ada tamu, kita hatinya senang, pasti penyambutannya akan baik dan tamu yang datang merasakan, oh kita disambut dengan baik. Sehingga hati yang senang, kemudian spirit semangat, ya spirit yang kuat itu juga harus kita siapkan. Yang penting adalah kebersihan hati. Jadi kebersihan hati yang kita harus jaga, harus kita persiapan menghadapi bulan yang suci ini juga. Dan yang kedua, persiapan ilmu, Pak. Jadi isti'dadus saqafi, persiapan ilmu. Kalau kita mengetahui sesuatu yang akan datang itu bagaimana seluk-beluknya, kita paham betul, pasti penyambutannya pun kita akan baik. Itu mengarahkan pada persiapan yang baik juga. Sehingga kita sebelum masih Ramadan, marilah kita membekali diri kita dengan kita membaca fikih-fikih tentang Ramadan, amalan-amalan apa yang nanti dianjurkan, diperbanyak di bulan Ramadan. Itu adalah persiapan ilmu saqafi. Yang ketiga, isti'dadul mal, yaitu persiapan harta, Pak. Ya, isti'dadul mal, ya mal tapi bukan untuk ngemol ya, bukan. Ya, mal itu artinya harta. Ya, kita punya harta bukan berarti kita persiapan untuk melebihkan hidangan, melebihkan sesuatu di Ramadan ini yang beda dengan yang lain dari segi makanan, dari segi harta, tidak. Ya, maksudnya kita tidak harus, walaupun ini menjadi kebiasaan di masyarakat, kalau menu di Ramadan ini agak lebih beda dengan menu di bulan-bulan yang lain. Nah, ini tidak seperti ini maksudnya. Ibadah Ramadan, di bulan Ramadan ini adalah ibadah yang kita melibatkan harta kita, Pak. Ada ibadah wajib yang harus dikerjakan di bulan Ramadan yang kaitannya dengan harta, yaitu zakat. Ya, zakat. Dan ada ibadah sunnah yang nilainya seperti wajib untuk dilaksanakan, diperbanyak di bulan Ramadan, yaitu infak. Infak itu kan persiapan kaitannya dengan harta. Sehingga marilah kita sisihkan harta kita, kita kelola harta kita di bulan Ramadan ini, kita benar-benar persiapkan ini untuk menyambut kebaikan di bulan Ramadan. Yang keempat adalah yaitu isti'dadul jasad, ya, persiapan fisik. Nah, fisik ini juga perlu kita persiapkan karena puasa itu ibadah fisik, Pak, ibadah fisik juga. Kalau badan kita nggak fit, nggak sehat, kita nggak akan bisa berpuasa. Walaupun juga ada kaitannya dengan psikis juga. Orang yang lapar itu kadang dipengaruhi juga oleh faktor psikis. Si dipikir makanan terus jadi lapar. Tapi kalau nggak mikir makanan juga kadang laparnya terkurangi. Tapi orang yang badannya tidak fit atau sakit, pasti dia tidak akan bisa berpuasa. Minimal ada keharusan minum obat, dia harus minum obat dan sebagainya. Karena itu kita siapkan fisik kita, terutama kesehatan kita, vitalitas kita. Dan juga yang secara zahirnya adalah harus toharoh juga badan kita, Pak. Toharoh itu suci. Nah, itu kita persiapkan. Sehingga di budaya-budaya desa, dan dulu ada istilahnya, mau sebelum 1 hari sebelum Ramadan ada istilahnya padusan. Ada padusan ya di tempat saya, daerah saya Salatiga itu ada sebuah sendang. Nah, itu setiap ini ramainya bukan main, orang pada padusan. Ya, tapi itu kebiasaan nenek moyang kita untuk memberikan simbol. Memang harus suci badan kita, harus suci menghadapi bulan suci juga. Terutama orang-orang dewasa kan pasti akan menghadapi masa tidak suci. Nah, ini harus diingatkan, yang mandi, yang harus bersuci secara wajib ya, harus bersuci secara toharoh yang wajib untuk segera dilakukan untuk bisa menyambut di bulan Ramadan. Apalagi ini di masa pandemi ini ya, kita harus jaga 3M atau 5M ya. 5M. Ya, 5M-nya ini versi pandemi sama versi seorang laki-laki beda loh ya.
laki-laki jomblo beda. Kalau versinya laki-laki jomblo 5 tuh mantep melu mangan baru mau tua kan gitu. Nah, tapi kalau untuk pandemi ini adalah yaitu pakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, terus menjaga jarak juga. Itu udah berapa tadi lupa apa nih 5M juga. Nah, itu juga harus kita tepati supaya kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Yang terakhir adalah istiqdadul hal, yaitu mempersiapkan kondisi dan situasi Pak. Jadi mengkondisikan hal-hal yang akan mendukung kita berpuasa dengan baik. Sehingga kalau di desa-desa itu ada kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang ditunggu oleh anak-anak pas Ramadan itu. Soalnya senang ada kegiatan Ramadan yang berbeda dengan yang lain, hari yang lain, dan ini ikut mendukung dia berpuasa dengan baik. Sehingga pengkondisian kita di diri sendiri, di keluarga, di lingkungan, termasuk di sekolah ini Pak, di sekolah itu juga ada pengkondisian Ramadan ini, ada sekolah Ramadan yang menarik biar anak-anak ini merasakan puasa Ramadan, puasa yang berbeda, belajar dalam keadaan yang berbeda, sehingga turut membaguskan puasanya, kualitas puasanya. Nah itu ada berapa persiapan tadi? Ada istiqdadul nafsi, istiqdadul ilmi, kemudian istiqdadul mal, kemudian persiapan badan, dan persiapan istiqdadul hal. Nah itu mungkin dari saya, termasuk kita menyambut Pak Nadiem tadi, kalau itu benar-benar ya Allah mudah-mudahan berkesini 300 juta misalnya, itu kan kita harus kondisinya harus kita persiapan juga. Nah itu mungkin penjelasan dari saya, mungkin bisa ditambah oleh Pak Najib, mungkin monggo Pak. Mungkin saya menambahi tadi yang sedikit belum disinggung atau baru disinggung sedikit, yaitu tentang kenapa sih kita harus menyambut dengan gembira. Kenapa? Ya selayaknya tadi yang di utarakan Pak Sultan, seperti menyambut seorang menteri dengan membawa hadiah yang sangat besar. Nah, Ramadan ini juga merupakan tamu agung bulan yang suci, jadi kita harus menyambutnya juga dengan rasa gembira, dengan mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan yang suci. Ya kita bersuci terlebih dahulu, dan ada sebuah hadis atau makalah ulama itu yang menyebutkan barang siapa yang bahagia dengan kehadiran atau kedatangan bulan Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Nah, dengan kita bahagia saja itu sudah akan mendapat balasan yang seperti itu. Apalagi ketika sudah memasuki bulan Ramadan, kita mau menambah tingkat jam terbang kita dalam hal ibadah, nah itu otomatis juga pahala atau reward yang akan kita dapat akan semakin besar juga. Dan juga ibadah-ibadah lain itu kan Allah itu menyuruh malaikatnya untuk mencatat, tapi khusus untuk puasa ini itu adalah ibadah yang dimana Allah sendiri yang akan menilai, karena memang sifatnya privat banget ya. Kita tidak mungkin mengetahui teman kita ini sedang puasa atau tidak hanya dari sekedar melihat fisiknya. Misal saya melihat Pak Nar terlihat pucat, bibirnya pecah-pecah, jangan-jangan ini puasa, ternyata nggak punya uang. Iya, mungkin seperti itu. Nah, padahal tidak punya uang. Nah, berarti kita ibadah puasa itu yang tahu hanya diri kita dan Allah. Maka mari kita sambut dengan gembira. Semoga dengan kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan ini mampu mengantarkan kita terhentas atau tidak sampai masuk ke dalam neraka di akhirat nanti. Amin. Itu mungkin tambahan sedikit dari saya. Ya, saya nambahin lagi Pak. Jadi mumpung masih kita bertemu nih juga istiqdadun nafsi, bahwa kita harus bersih hati juga untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Maka
ada sebuah tradisi yang mungkin baik kita lakukan, yaitu saling memaafkan. Ya, sebelum Ramadan kita saling memaafkan, minta maaf dan memaafkan ya kepada yang sehari-hari kita bertemu, kepada orang tua kita, teman kita, dan semua saja yang dimana kita berinteraksi. Sehingga kesempatan hari ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya yang disengaja pun yang tidak, dan kepada Bapak Ibu guru di sini semuanya, dan juga nanti sampaikan ke wali murid dan para murid semuanya. Mungkin saya juga mewakili sekolah Pak ya, nanti mungkin ini bisa di-share, dokumen ini bisa di-share ke halayak. Jadi kami mewakili seluruh staf, guru, karyawan SD Budi Mulia 2 Pandian Sari. Pertama, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan, kekeliruan, kekurangan yang dilakukan oleh kami, dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik kualitasnya daripada tahun-tahun yang lalu. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu guru dan juga pemirsa, demikian ya dari seluruh penjelasan tentang pertanyaan dari Miss Devi dan juga Sandiri tentang bagaimana persiapan menyambut bulan Ramadan dan bagaimana kita harus menyiapkan diri secara gembira. Baik, tentu saja masih banyak pertanyaan yang ingin dipertanyakan ya. Nah, karena keterbatasan waktu, maka untuk kajian-kajian hikmah Ramadan selanjutnya nanti kita akan kaji di setiap malam Jumat yang sudah kita selenggarakan rutin secara virtual dengan Zoom meeting. Baiklah, untuk kali ini cukup sekian dan terima kasih semuanya sudah mengikuti acara ini, dan tentu saja kita berharap semoga kita dipertemukan di bulan Ramadan nanti yang insya Allah hanya nanti tinggal beberapa jam lagi kita sudah disambut, dan tentu saja kita akan mendapatkan hadiah yang besar seperti yang diucapkan tadi. Hadiahnya tidak main-main, bukan hanya 300 juta, tapi adalah surga. Amin. Baik semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah.